tinggi, kurang bawah. Enggak. Cukup. Sebelah sini kali. Jangan apa nak. Enggak apa. Bisa. Kurang turun dikit ya. Dikit aja, dikit aja. Jangan apa. Jangan apa. Boleh buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mulai daurah kita tentang pembahasan I'jazul Quran, tentang mukjizat-mukjizat Al-Quran. Karena Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam memiliki banyak mukjizat. Dengan mengenali mukjizat-mukjizat tersebut akan memperkokoh akidah kita, semakin buat kita mantap dan semakin yakin bahwasanya Al-Quran adalah kalam Rabbil Alamin, adalah firman Tuhan, karena penuh dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Namun sebelum kita membahas tentang mukjizat-mukjizat Al-Quran, saya akan memberikan mukaddimah yang panjang tentang hal-hal yang terkait dengan mukjizat, sehingga pemahaman kita bisa lebih komprehensif terkait dengan mukjizat. Pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, lafal mu'jizat sendiri itu tidak terdapat dalam nas-nas baik Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia adalah istilah yang disebut oleh para ulama yang mulai muncul di akhir abad kedua dan di awal abad ketiga. Dan para ulama sejak dahulu juga sudah menulis tentang i'jazul Quran, tentang mukjizat-mukjizat Al-Quran. Tetapi lafal tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi namanya istilah, terserah. Kata para ulama, la musyahata fil istilah. Tidak ada masalah dalam istilah, yang penting istilah tersebut dipahami maknanya. Contoh seperti istilah al-aqidah. Istilah al-aqidah juga tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada juga dalam As-Sunnah. Tetapi kemudian disepakati lafal aqidah yang maknanya begini, begini, begini. Selama disepakati, tidak jadi masalah. Namun dijelaskan kenapa para ulama menggunakan istilah mukjizat, ada sebabnya. Ini yang mau kita jelaskan. Yang datang dalam Al-Quran atau dalam hadis ada 4 lafal yang merupakan sinonim dari mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu secara sederhana adalah kejadian di luar dari kebiasaan, kejadian luar biasa. Kejadian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Allah melalui tangan para rasul sebagai bukti bahwasanya mereka utusan Tuhan. Sebagai bukti mereka adalah utusan Tuhan. Itu sederhana namanya mukjizat. Kejadian luar biasa yang Allah tampakkan melalui tangan para rasul untuk membuktikan bahwasanya mereka adalah utusan Tuhan. Adapun lafal-lafal yang sinonim dengan mukjizat dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama al-ayah, al-ayah. Ya, seperti dalam surat Al-An'am kata Allah, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallah. Mereka bersumpah, orang-orang musyrikin Arab, dengan sumpah yang sungguhnya, kalau datang kepada mereka mukjizat. Ayat ini maksudnya apa? Mukjizat. Sungguh kami akan
beriman, kata mereka. Sungguh mereka akan beriman kalau datang mukjizat. Maka Nabi mengatakan, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, innamal ayatu indallah. Mukjizat dari Allah, bukan dari saya. Mukjizat yang menentukan adalah siapa? Allah. Tapi maksud saya, lafal ayat di sini maknanya apa? Mukjizat. Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidaklah seorang rasul bisa mendatangkan ayat, maksudnya mukjizat, kecuali dengan izin siapa? Allah. Tapi ini ayat maknanya mukjizat. Di antara lafal yang digunakan Allah yang sinonim dengan mukjizat adalah al-bayyinah, bukti, al-bayyinah. Seperti kata Nabi Saleh kepada kaumnya, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah. Telah datang bukti kepada kalian, bayyinah, yaitu unta Allah yang menakjubkan sebagai mukjizat bagi kalian. Jadi di sini bayyinah yaitu mukjizat, bukti akan kerasulan Nabi Saleh. Bukti akan kerasulan Nabi Saleh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, telah datang bukti yaitu unta yang menakjubkan. Kemudian lafal ketiga yang juga maknanya mukjizat adalah al-burhan. Burhan juga secara makna artinya bukti, secara makna artinya bukti, seperti Allah berfirman kepada Nabi Musa, fadzanika mukjizat tangan ketika dikeluarkan bercahaya. Itu mukjizat atau bukan? Bukan. Tapi Allah itu mukjizat. Tapi Allah menamakannya dengan apa? Burhan. Burhan secara bahasa artinya apa? Bukti. Artinya bukti. Kemudian lafal yang keempat yang sinonim atau maknanya sama dengan mukjizat adalah sultan. Sultan. Seperti Allah berfirman surat Ibrahim, turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Wahai para rasul, kalian ingin menghalangi kami dari menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanin mubin. Kalau kalian benar-benar rasul, datangkanlah bukti kepada kami. Jadi mereka minta mukjizat. Mukjizat tersebut disebut Allah dengan apa? Sultan. Akhirnya mereka menjawab, qadat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Ya, kami hanyalah manusia seperti kalian, tetapi Allah memberi anugerah kepada kami sehingga kami menjadi para rasul, dan kami tidak bisa mendatangkan mukjizat sultan kecuali dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah lafal-lafal datang dalam Al-Qur'an, lafal ayat, al-bayyinah, al-burhan sama as-sultan. Maknanya semua apa? Mukjizat. Sementara lafal mukjizat itu sendiri tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kenapa? Di sini saya bahas. Lantas sebabnya apa? Kenapa menggunakan lafal mukjizat? Karena lafal-lafal ini, al-ayat, al-bayyinat, al-burhan, as-sultan, ini lafal-lafal mustarak. Lafal mustarak itu satu lafal bisa digunakan untuk beberapa makna. Satu lafal bisa digunakan untuk beberapa makna. Ayat tidak selalu maknanya mukjizat. Contohnya ayat. Sekarang saya contohkan misalnya lafal ayat. Lafal ayat, al-ayah, ternyata maknanya banyak dalam Al-Quran. Terkadang maknanya adalah mukjizat. Ayat terkadang maknanya apa? Mukjizat. Taruh sini, maknanya mukjizat. Ini terkadang ayat maknanya mukjizat. Ini makna pertama. Terkadang ayat maknanya bangunan yang tinggi. Contoh seperti dalam Allah sebutkan tentang kaum Hud, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Apakah kalian membangun setiap tempat yang tinggi bangunan? Ayat ini maksudnya Subhanahu wa taala. Dan itu banyak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, di antara tanda-tanda keesaan Tuhan, Allah menciptakan dari kalian istri-istri kalian. Itu ayat maknanya apa? Tanda-tanda keesaan Tuhan. Dari sini ternyata lafal ayat ini ada 4 maknanya. Terkadang maknanya mukjizat,
terkadang maknanya bangunan yang tinggi, terkadang maknanya adalah ayat Al-Quran, terkadang maknanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh karenanya para ulama ingin membuat istilah sendiri yang kalau disebut tidak ada makna yang lain. Mereka ingin bikin suatu istilah sendiri yang kalau disebut tidak dipahami dengan makna yang lain. Maka mereka bikin istilah mukjizat. Paham? Karena bilang mukjizat sudah, kita enggak ada makna yang lain. Demikian juga al-bayyinah. Al-bayyinah juga maknanya banyak. Bukti. Al-bayyinah ya alal mudda'i wal yamin ala man angkar. Kata Nabi, bukti bagi yang mengaku-ngaku atau yang menuduh misalnya, dia harus datangkan apa? Bukti. Al-bayyinah terkadang maknanya bukti, tidak mesti maknanya mukjizat. Sama burhan ya. Was-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti, tidak mesti maknanya mukjizat. Sultan pun demikian. Sultan terkadang maknanya kekuatan. Oleh karenanya supaya tidak mendatangkan istilah yang ambigu yang punya makna dua atau lebih, maka para ulama akhirnya bikin satu lafal baru meskipun tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka bilang apa? Mukjizat. Dan kita punya kaidah la musyahata fil istilah, tidak ada masalah dalam istilah selama maknanya dipahami apa yang dimaksud dengan makna tersebut. Paham? Paham tidak? Jadi kalau ada pertanyaan kenapa para ulama bikin lafal mukjizat, itu lafal bid'ah, bisa dijelaskan? Memang bid'ah secara bahasa, tapi dia adalah lafal mustalah yang baik ya, karena mengandung makna yang kita inginkan. Baik, ini pertama. Paham? Benar? Kita lanjutkan. Baik. Sekarang makna mukjizat, ada tak mamburta terakhirnya. Paham? Itu menunjukkan mubalaghah. Artinya benar-benar mukjizat tersebut membuat i'jaz, membuat orang tidak mampu mendatangkan semisalnya. Membuat orang lain tidak mampu mendatangkan semisalnya, karena yang bisa mendatangkannya cuma Allah melalui para rasul, Ini secara bahasa al-mu'jizah diambil dari isim fa'il dari a'jaza yu'jizu, mu'jiz yang artinya menjadikan tidak mampu. Adapun tak marbutah adalah untuk lil mubalaghah, yaitu sangat, artinya sangat menjadikan tidak mampu. Kalau kita bahasa kita, sangat menjadikan orang lain tidak mampu. Baik, ini secara etimologi, secara lugatan. Sekarang kalau istilahan, secara istilah apa makna mukjizat? As-Suyuti menjelaskan makna al-mukjizat, beliau mengatakan amrun khariqun lil adah. Amrun yaitu perkara. Perkara. Ini saya tuliskan terjemahannya, perkara. Khariq yaitu merobek. Khariq artinya apa? Merobek. Al-adah maksudnya sunnatullah yang berjalan, kebiasaan. Jadi kalau kita bilang luar biasa, maksudnya merobek sunnatullah yang ada. Sunnatullah itu air mengalir ke arah yang lebih rendah. Tahu-tahu Nabi Musa pukul tongkatnya, air lari ke atas. Ini melanggar peraturan sunnatullah enggak? Melanggar peraturan sunnatullah. Yang bikin melanggar siapa? Ya Allah juga yang bikin melanggar. Karena dia yang bikin aturan, dia bisa rubah. Bisa rubah aturan. Maka mukjizat itu amrun khariqun lil adah, yaitu perkara yang merobek aturan alam. Gampangannya demikian. Perkara yang merobek aturan alam, makrunun bitahaddi, disertai dengan tantangan. Bisakah kalian membuat seperti ini? Itu namanya tantangan. Bisa kalian buat seperti ini? Salimun minal mu'aradah, yaitu ternyata tidak ada yang bisa menantang. Tidak ada yang bisa menantang hal tersebut. Yudhiruhullahu ala yadi rusulihi. Allah munculkan itu melalui tangan para rasulnya. Jadi paham makna mukjizat? Mukjizat itu perkara luar biasa, kejadian luar biasa yang melanggar aturan alam. Melanggar aturan alam. Ya. Yang Allah tampakkan melalui para nabi
dengan tantangan. Siapa yang bisa bikin seperti ini? Dan ternyata tidak ada yang bisa melakukan seperti itu. Maka itu disebutkan apa? Al-mu'jizat. Al-mu'jizat. Yang perlu kita ketahui tentang mukjizat. Jadi gampangnya seperti ini. Seperti ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal maghrib fa'ti biha minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Tidakkah engkau melihat kisah menakjubkan diskusi debat antara Ibrahim dengan Namrud ketika Namrud mendebat Ibrahim tentang Allah Subhanahu wa taala karena dia telah diberi kekuasaan, dia memiliki kekuasaan yang banyak, dia sombong, dia angkuh sehingga dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Maka Ibrahim menantang dia, kalau kau Tuhan, harusnya kau bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ya enggak? Tuhan bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kata dia, saya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Gimana caranya? Dia panggil dua orang. Dia bilang, ini dua orang saya hukum mati. Yang satu tetap saya hukum mati, yang satu saya bebaskan. Yang saya bebaskan itu namanya saya hidupkan. Ini Tuhan bahlul, bukan begitu maksudnya. Maksudnya kalau udah mati benar kau hidupkan, bukan kau bebaskan. Jadi dia ngeles, apa namanya? Namrud ini ngeles. Bisa jadi perdebatan tersebut di hadapan rakyatnya. Maka dia ngeles, yang penting dia tidak mau kalah. Ini dua, saya hukum mati. Yang satu saya bunuh, berarti saya matiin. Yang satu saya bebaskan, berarti saya apa? Hidupkan. Tuhan bahlul. Ya. Baik. Maka Ibrahim daripada debat kusir, daripada jelaskan bukan itu maksud saya, mending dia berpindah kepada yang lebih sulit. Qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku mendatangkan, menerbitkan matahari dari mana? Dari timur. Kalau kau juga Tuhan, harusnya kau bisa rubah aturan alam. Harusnya kau bisa datangkan mukjizat. Terbitkanlah matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka akhirnya Namrud pun bingung mau jawab apa. Maka dia kalah debat. Nah, jadi mukjizat itu merupakan salah satu dari dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Karena pada mukjizat ada proses perubahan aturan alam. Jadi pada mukjizat ada proses perubahan aturan alam yang menunjukkan yang merubah tersebut adalah Tuhan. Seperti Ibrahim alaihissalam ketika dilempar di api. Api hukum alamnya apa? Membakar atau mendinginkan? Membakar. Hukum alamnya membakar. Maka Allah merubah aturan tersebut. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami bilang wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi siapa? Ibrahim. Yang harusnya api membakar malah menjadi dingin. Ini merubah aturan alam. Itulah kira-kira makna mukjizat. Namun yang perlu kita ketahui, mukjizat itu bukan Nabi belajar, tetapi Allah yang kasih. Dan Nabi tidak bisa mendatangkan setiap saat. Tetapi kapan Allah izinkan baru terjadi. Kapan Allah izinkan baru terjadi. Jadi bukan suatu yang dipelajari oleh para rasul dan para nabi, bukan. Tapi kapan Allah kasih baru terjadi. Makanya Allah berfirman, wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidak pantas bagi seorang rasul pun untuk mendatangkan mukjizat kecuali dengan izin siapa? Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa kasih mukjizat. Tidak bisa kasih mukjizat. Kalau Rasulullah SAW setiap saat bisa bikin mukjizat, Rasulullah SAW tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah para sahabat kalah dalam peperangan. Tapi tidak, mukjizat tersebut terkadang ada, terkadang tidak. Tidak ada. Yang lebih tahu kemaslahatannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bisa dari waktu Isra Mi'raj, dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Terus naik ke langit apa? Ke-7. Balik tidak sampai 1 malam. Siapa yang kasih izin seperti itu? Allah. Tapi waktu setelah itu 3 tahun berikutnya Rasulullah hijrah. Kenapa enggak begitu juga? Harus sembunyi di goa, kemudian goa 3 hari, Jabal Saur, kemudian baru balik arah
Madinah itu ke utara, Jabal Thawr ke selatan. Ke selatan dulu 3 hari menyembunyikan diri supaya orang-orang kira Rasulullah sudah tidak ada. Setelah itu baru kemudian jalan berkelok-kelok berhari-hari. Kenapa tidak langsung kayak waktu Isra Mi'raj? Karena mukjizat itu bukan kehendak siapa? Nabi, tetapi yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mislukum walakinnallaha yamunnu alaina ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Tidak boleh bagi kami para rasul untuk mendatangkan mukjizat kepada kalian kecuali dengan izin Allah. Ya. Jadi mukjizat itu tidak dipelajari. Tiba-tiba Allah kasih. Ya, tiba-tiba Allah kasih. Baik. Ini sudah paham tadi? Sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Kalau begini cepat selesai ini. Rencananya mau 3 jam jadi 1 jam. Saya nyusunnya aja bisa 2 jam. Terus antum cuma 1 jam. Enak kali antum. Saya nyusunnya berjam-jam ini, bukan 1 jam. Jadi harus lama juga, nggak boleh cepat-cepat. Baik. Sekarang pembahasan berikutnya tentang perbedaan antara alamat atau dalailun nubuwah dengan al-mu'jizat. Jadi para ulama ada menulis buku judulnya Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian. Yang mana adalah alamatun nubuwah, bukti-bukti apa? Kenabian. Al-Baihaqi misalnya ya, menulis tentang buku apa? Dalailun Nubuwah. Dan banyak yang lainnya para ulama menulis tentang bukti-bukti kenabian. Nah, bukti-bukti kenabian itu banyak, tapi tidak semua disebut dengan mukjizat. Tidak semua disebut dengan apa? Mukjizat. Kenapa? Kalau mukjizat itu ada tantangan kepada kaumnya yang membuat kaumnya tidak mampu untuk melakukannya. Sebelumnya mungkin saya tambah, mungkin supaya lengkap pembahasan kita. Sebentar. Jadi perkara-perkara yang melanggar aturan alam, perkara-perkara yang melanggar atau keluar dari aturan alam, itu ada beberapa. Ada namanya al-mu'jizat. Mukjizat atau dalailun nubuwah. An-nubuwah yaitu tanda-tanda kenabian, tanda-tanda atau bukti-bukti kenabian. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya al-karamah. Al-karamah, ya, al-karamah. Ini yang muncul pada orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Paham? Itu namanya apa? Al-karam. Ada namanya yang terakhir sihir. Sihir juga luar biasa enggak? Sihir juga luar biasa. Di antara perkara yang luar biasa sihir yang muncul melalui siapa? Muncul melalui dukun atau penyihir. Melalui dukun atau penyihir. Nah, apa perbedaan antara 3 hal ini? Semuanya perkara yang luar biasa. 1, 2, 3. Kalau bedanya al-mu'jizat dari sisi keluar biasaannya, maka mukjizat keluar biasanya top, levelnya paling top. Ini level luar biasanya paling top. Contoh makanan sedikit jadi banyak. Ini sering Nabi terjadi. Para sahabat kelaparan, mereka datang sama Nabi,
Seperti ketika perang Tabuk, para sahabat minta izin, ya Rasulullah kami ingin menyembelih unta-unta kami karena kami kelaparan. Umar datang, ya Rasulullah, kalau unta-unta disembelih kita sulit untuk melakukan perjalanan. Bagaimana kalau kau berdoa seperti biasanya? Akhirnya dikumpulkanlah makanan sisa sedikit-sedikit, Rasulullah berdoa jadi banyak. Ini mukjizat atau namanya dalil an-nubuwah, tanda-tanda apa? Kenabian. Kalau karomah tidak seperti itu. Karomah seperti karomahnya Maryam. Kullama dakhala 'alaiha al-mihrab, kullama dakhala 'alaiha al-mihrab, gimana ayatnya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Ini karomah. Karomah contohnya setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam dan Maryam dirawat oleh Zakaria, Zakaria mendapati ada makanan. Padahal tidak ada yang hantar makanan di situ. Dan makanan tersebut menakjubkan. Itu di musim panas, tapi datang makanan buah-buahan yang ada di musim dingin. Atau makanan di musim dingin datang-datang buah-buah dari musim apa? Panas. Ini karomah. Tapi tingkatannya bukan seperti mukjizat. Karomah makanan bisa. Ya kalau zaman sekarang kita bisa. Musim panas kita bawa ke musim dingin bisa atau tidak? Bisa. Artinya ini juga luar biasa. Tapi tidak seaneh sedikit jadi apa? Banyak. Ini cuma perpindahan tempat. Tapi ini karomah juga. Ini juga apa? Karomah. Ini juga karomah. Jadi mukjizat tetap tidak bisa disamakan karomah. Kenapa Ibnu Hazm menolak karomah? Dia menolak karomah, dia menolak sihir. Kata dia, kalau kita menetapkan adanya karomah dan adanya sihir, kita nggak bisa bedakan dengan mukjizat. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya tetap karomah ada, mukjizat juga ada, tapi levelnya berbeda. Faham ikhwan? Jadi levelnya luar biasa, paling top. Ini levelnya di bawah. Baik. Perbedaannya lagi, kalau mukjizat dari karomah tentu karena Allah Subhanahu wa taala, karena takwa. Kalau sihir karena kesetanan. Karena apa? Kesetanan. Semakin setan sihirnya semakin apa? Sakti. Ya, beda. Perbedaan berikutnya, kalau karomah, kalau mukjizat, ya, apa namanya? Semakin menambah keimanan. Kalau karomah belum tentu bisa menambah keimanan. Bisa mengurangi, bisa juga mengurangi. Kok bisa demikian? Iya, ada orang dikasih karomah, kemudian imannya berkurang. Ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Dalam surat Al-A'raf. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah orang yang kami ajarkan kepada dia ayat-ayat Allah. Ya, namanya kalau nggak salah apa? Bal'am bin Ba'ura kalau nggak salah ya. Seorang saleh dan alim dari kalangan Bani Israel. Dia diberi karamah oleh Allah dan dia menguasai Taurat. Yang lain pada tidak tahu, dia diberi ilmu yang luar biasa. Namun karamah tersebut ternyata tidak menjadikan dia semakin bertakwa. Ternyata menjadikan dia mencari dunia, akhirnya dia pun menjadi kafir. Ya. Fansalakha minha fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin. Akhirnya dia menjadi tersesat. Kalau karomah itu karunia, dan orang diberi karunia terkadang bersyukur, terkadang tidak bersyukur. Faham atau tidak? Paham. Tapi kalau mukjizat tentu semakin memperkokoh keimanan para nabi. Itu di antara beda mukjizat dan karomah. Baik. Paham ini? Paham ya? Kita lanjut. Sudah difoto belum? Sudah.
Baik, kita kembali di sini. Jadi ada beda antara mukjizat dengan dalailun nubuwah. Bedanya kalau mukjizat disertai dengan apa? Tantangan. Seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an mukjizat, bukan sekedar dalailun nubuwah. Al-Qur'an bukan sekedar tanda-tanda kenabian, dia bahkan mukjizat. Allah mengatakan, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratim mim mithlih." Kalau kalian ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, itu Rasulullah SAW, faktu, maka tantangan, datangkanlah satu surat yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Panggil orang-orang tolong kalian kalau memang kalian benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah wa iddatil kafirin. Kalau kalian tidak mampu melakukannya dan tidak mungkin mampu melakukannya, maka takutlah dengan apa? Neraka. Di sini ada tantangan. Ada apa? Tantangan. Jadi mukjizat itu disertai dengan tantangan. Adapun dalailun nubuwah, tanda kenabian tidak harus disertai tantangan. Contoh seperti tadi Isra Mi'raj. Seperti Rasulullah SAW berwudu kemudian air keluar dari apa? Tangannya. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dia bersafar sama suku Bani Israel yang berjumlah 12 suku. Kalau mereka haus, faqul nadribu fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Dia pukul batu, keluarlah 12 keran. Keluarlah 12 keran. Kemudian batu itu mereka bawa kemana-mana. Kalau haus pukul lagi, keluar lagi 12 keran. Ini tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan, tapi dia termasuk tanda-tanda apa? Kenabian. Jadi tanda-tanda kenabian banyak. Seperti Nabi SAW kalau sholat melihat ke belakang. Rasulullah bisa lihat apa yang di belakang beliau, meskipun beliau menghadap ke depan. Ini bukan tidak ada tantangan, tapi dia tanda-tanda kenabian. Seperti Rasulullah SAW tidur tapi kolbunya tidak tidur. Ini juga tanda-tanda kenabian. Tanda kenabian banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Tetapi dia bukan mukjizat. Kalau mukjizat disertai dengan ini cuma istilah para ulama. Mukjizat disertai dengan tantangan. Jadi kalau kita buat himpunan, inilah himpunannya. Himpunan besar adalah apa? Tanda-tanda kenabian. Di antara tanda-tanda kenabian tersebut ada mukjizat. Jadi mukjizat adalah bagian daripada tanda-tanda kenabian. Tanda kenabian itu luas. Ada tantangan, enggak ada tantangan, disebut dengan tanda-tanda kenabian. Khusus tanda-tanda kenabian yang disertai dengan tantangan disebut dengan apa? Mukjizat. Disebut dengan mukjizat. Nah, tantangan tersebut para ulama menjelaskan bisa jadi dalam bentuk tantangan perkataan ayo, dan bisa jadi bukan dalam bentuk perkataan tapi kondisi menunjukkan ada tantangan. Seperti apa? Seperti mukjizat tongkat Nabi Musa menjadi ular. Nabi Musa tidak tantang, justru Fir'aun yang apa? Nantang. Dia tidak bilang datangkan tukang sihir, enggak, tapi Fir'aun yang nantang. Ya. Ya. Panggil semua tukang sihir untuk berduel lawan Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Musa menunjukkan tongkatnya jadi ular, meskipun dia tidak nantang, tapi kondisi itu membuat Fir'aun tertantang. Fahasyara fanada, maka dia pun panggil semua tukang sihir untuk melawan Musa, dan akhirnya mereka pun kalah dan akhirnya mereka beriman. Mereka beriman. Jadi tantangan itu bisa berupa perkataan, bisa suatu kondisi yang menunjukkan ada tantangan. Baik. Pembahasan berikutnya istilah para ulama. Jika tanda-tanda kenabian tersebut muncul, perhatikan sini, muncul sebelum kenabian, maka disebut dengan al-irhas. Disebut apa? Al-irhas. Jamaknya al-irhasat. Kalau mukjizat jamaknya mukjizat. Namanya al-irhas. Al-irhas. Contoh, ada tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi menjadi Nabi. Kalau mukjizat itu syaratnya setelah Nabi menjadi Nabi. Setelah Nabi menjadi Nabi, kemudian dia tantang sebagai bukti dia sebagai apa?
nabi. Saya punya kejadian luar biasa. Bisakah kalian bisa melakukannya seperti ini? Kalau kalian tidak bisa, bukti saya utusan Tuhan. Jadi mukjizat itu kejadian luar biasa yang ditantang oleh sang nabi setelah dia menjadi apa? Nabi. Sebagai bukti dia seorang apa? Nabi. Kalau ada kejadian-kejadian luar biasa sebelum dia menjadi nabi, itu namanya irhasat. Namanya apa? Irhasat. Kalau ada pertanyaan antum bisa jawab. Apa bedanya mukjizat sama irhasat? Bisa kan? Bisa. Mukjizat adalah tantangan setelah seorang nabi menjadi apa? Nabi. Untuk membuktikan dia seorang apa? Nabi. Kalau ada kejadian-kejadian aneh yang menunjukkan dia seorang nabi tapi dia belum menjadi nabi, namanya apa? Irhasat. Sebagai contoh seperti ketika Nabi mau lahir disebutkan pelataran istana Kisra jatuh. Ada yang mengatakan bahwasanya apinya Majusi mati. Ini contoh. Ini enggak pernah mati sebelumnya, tahu apa? Mati. Ada apa ini? Ini ada apa? Ada tanda apa? Ternyata Nabi mau apa? Lahir. Contohnya juga para dukun peramal. Kok meramal akan ada Nabi terakhir? Para dukun meramal. Termasuk para dukun dari kalangan Nasrani. Mereka meramal akan datang seorang apa? Nabi. Dan dukun dulu sering benar. Sebelum Nabi diutus. Setelah Nabi diutus, maka banyak lemparan bintang yang akan menghantam jin-jin pencuri berita. Jadi sebelum Nabi diutus, banyak dukun meramal akan muncul Nabi terakhir. Kemudian juga contoh kisah tentara bergajah. Ketika orang-orang dari Habasyah dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, mereka datangkan, ada yang bilang 8 ekor gajah, ada yang mengatakan 12 ekor gajah. Dan pimpinan gajah katanya namanya Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Ada yang namanya Mahmud sini? Katanya, juga nggak tahu juga. Kenapa mereka bawa 8 ekor gajah atau 12 ekor gajah? Jadi Abraha ini maunya itu gajah nyungkil Ka'bah. Jadi bukan dihancurin satu-satu, langsung dicungkil gitu semuanya. Mungkin diikat dengan rantai, kemudian gajahnya narik, kecungkil. Itu di antara tujuan dia bawa gajah. Tapi ternyata belum sampai sana, Allah kirim apa? Tairan ababil. Sebagian orang mengatakan ini adalah irhasat, tanda bahwasanya akan muncul Nabi. Kenapa Allah menolong orang Quraisy? Jadilah Quraisy tersohor ketika itu, karena mereka menang tanpa ada usaha. Mereka kabur semua. Kakek Nabi Abdul Muthalib hanya berdoa, kemudian datang pertolongan, naiklah pamor orang Quraisy. Dan Nabi Muhammad dari mana? Quraisy. Ini sebagai apa? Pengantar untuk lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antara irhasat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tanda-tanda akan munculnya Nabi. Di antaranya disebutkan dalam buku-buku kitab-kitab suci terdahulu, tidak datang setiap nabi kecuali mengingatkan umatnya akan datang nabi setelahku. Tidak ada nabi yang datang kecuali mengingatkan akan datang seorang nabi setelahku, nabi yang terakhir. Min ba'dismu Ahmad, kata Nabi Isa akan datang nabi setelahku, namanya siapa? Ahmad, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah disebut dalam buku-buku sebelumnya. Makanya dahulu orang-orang Yahudi mereka sengaja tinggal di kota Madinah karena mereka tahu nabi terakhir akan berhijrah ke Madinah. Mereka tahu. Tapi mereka tidak menyangka nabi terakhir tersebut ternyata orang Arab. Mereka enggak menyangka. Mereka menyangka sebagaimana kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, nabi-nabi dari Bani Israel. Sejak Nabi Ibrahim, semua nabi dari dari Nabi Yakub, semua nabi dari Bani Israel. Ternyata nabi terakhir mereka kecele, di luar dugaan. Karena mereka tahu, padahal mereka sudah nunggu di kota Madinah. Karena mereka tahu nabi tersebut akan berhijrah ke kota yang banyak kormanya. Nabi Muhammad saja belum tahu, mereka lebih tahu lebih apa? Lebih dulu. Nabi Muhammad tidak tahu. Nabi Muhammad SAW tahu disuruh berhijrah belakangan. Rasulullah mengatakan, Inni uritu daro hijratikum dzatan nakhlah. Aku telah dimimpikan oleh Allah tentang negeri tempat kalian berhijrah. Di situ banyak korma. Kapan Nabi tahu? Belakangan. Setelah Nabi berdakwah lama 10 tahun lebih, menjelang hijrah baru Nabi dikasih tahu. Adapun orang Yahudi mereka sudah tahu sebelumnya. Makanya mereka berkonsentrasi di mana? Di Madinah. Ternyata datang Nabi tersebut bukan dari
Yahudi, tapi dari Arab. Akhirnya mereka tidak beriman. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka nabi yang mereka sudah kenal seperti anak mereka sendiri, mereka pun kufur kepada nabi tersebut. Kalau sudah habis waktunya kasih tahu ya. Saya mau buka puasa ya. Sudah habis belum waktunya? Berapa menit lagi? Hah? Tak khawatir persiapan nah? Sudah, sekarang aja. Oh ya, tanya sekarang aja. Hah? Berapa menit lagi buka puasa? Hah? 13 menit lagi. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Di antara irhasat, siapa yang bisa tahu? Di antara irhasat selain yang saya sebutkan, ada lagi enggak? Ada. Ayo, apa silakan. Salam. Benar, tapi hadisnya dhaif. Itu benar. Itu benar. Hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Imam Zahabi. Karena perawinya namanya Abdurrahman bin Ghazwan kalau tidak salah. Ya, didhaifkan oleh Az-Zahabi. Tapi sebagian ulama mengatakan hasan. Tapi itu benar, itu di antara irhasat. Jazakallah khair. Ada lagi? Silakan. Ada Nabi dibelah. Dari Nabi dibelah berapa kali? 2 kali. Pertama ketika masih kecil, ketika dia di Taif. Ketika disusuin oleh Halimah Sa'diyah, ketika itu kalau nggak salah umur beliau 4 tahun. Datang malaikat Jibril, belah dada beliau, dibersihkan. Akhirnya Halimah Sa'diyah ketakutan, maka Nabi dikembalikan kepada ibunya Aminah. Kemudian Nabi hidup sama Aminah sampai usia 6 tahun, ibunya meninggal lagi. Itu diantaranya. Yang kedua Nabi ada dibelah setelah menjadi Rasul, yaitu ketika Isra Mi'raj. Taib. Yang berikutnya ada lagi irhasat. Siapa yang tahu? Enggak ada hadiah ya, jazakallahu khair aja hadiahnya. Ya, silakan. Apa? Oh iya, kepada Halimah Sa'diyah ketika membawa Nabi, ternyata ontanya, kambingnya yang tadinya enggak ada susunya jadi apa? Banyak susunya. Dan dia pun tadinya enggak ada susunya jadi banyak susunya. Itu contoh irhasat. Ada lagi? Masya Allah. Ada lagi? Masih banyak, ada lagi? Hah? Iya, tanda itu sudah lama. Sebelum Nabi jadi Nabi sudah ada tandanya. Benar. Ada lagi? Masya Allah, ada lagi? Udah habis? Udah habis ilmunya? Di antaranya Nabi SAW kalau melewati suatu batu di Mekah, batu itu kasih salam. Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Wa inni la a'rifu al-an. Saya tahu ada batu di Mekah, kalau saya lewat dia salamin saya. Sebelum saya diangkat menjadi seorang nabi, dan saya masih tahu batu itu. Luar biasa. Di antaranya apa lagi? Setelah jadi nabi atau sebelum jadi nabi itu? Ini sebelum jadi nabi. Di antaranya Nabi SAW ketika menggembalakan kambing sama temannya, kemudian Rasulullah SAW, hadis ini hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi pingin ikut acara walimah di dalam kota. Nabi bilang sama temannya, kamu jaga kambing saya mau ikut acara walimah. Walimah itu ada musik-musiknya. Nabi SAW turun ke bawah, baru dari kejauhan Nabi pingsan. Allah jaga beliau sehingga tidak sempat dengar itu semua. Beliau terjaga, tiba-tiba sudah matahari terik, baru beliau terjaga. Kemudian beliau balik, temannya tanya, gimana walimah semalam? Gimana walimah, tidur? Demikian juga di antara irhasat ketika Nabi SAW ikut serta dalam pemugaran Ka'bah, maka waktu itu harus angkat batu dan lagi musim panas. Maka orang-orang Arab dahulu mereka taruh sarung di atas pundaknya untuk angkat batu. Nah, kalau Nabi taruh sarung, kata pamannya, coba taruh sarung di sini. Kalau Nabi taruh sarung, auratnya kelihatan. Ketika Nabi mau angkat sarung untuk taruh di pundaknya, Nabi dijadikan pingsan oleh Allah. Allah jaga agar aurat Nabi tidak apa? Kelihatan. Di antaranya apa lagi? Sudahlah, itu aja ya. Sudah habis ilmunya. Baik. Inilah rahasia-rahasia yang Nabi alami, yang Nabi bingung, semuanya teka-teki.
yang menjadikan Nabi akhirnya ingin pergi ke Gua Hira, ingin mengetahui lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Maka terungkaplah semua rahasia selama ini, kejadian-kejadian aneh. Ternyata dia ingin diangkat menjadi seorang apa? Nabi. Itu sebuah namanya irhasa. Bahasan berikutnya, mungkinkah mukjizat atau tanda-tanda kenabian? Tentunya manusia ada dua model ya. Yang pertama adalah orang yang percaya adanya Tuhan. Kalau dia percaya adanya Tuhan, maka tentu dia yakin sangat mungkin bagi Tuhan untuk membuat mukjizat ya. Karena yang membuat aturan alam adalah Allah, maka yang merubah aturan alam, yang bisa buat perubahan, pelanggaran atau kebalikannya adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya sebutkan contoh di sini. Contoh pertama, seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kita dulu kan bukanlah sesuatu. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah telah datang kepada manusia suatu zaman di mana dulu dia bukanlah sesuatu apapun. Dari tidak ada kemudian menjadi apa? Jadi ada. Allah bisa menciptakan air dari tidak ada menjadi ada. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian dan tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Kalau Allah bisa menciptakan air dari tidak ada menjadi ada, apalagi hanya sekedar mengeluarkan dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hanya sekedar mengeluarkan air dari batu dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian keluar 12 keran, keluar air. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang kedua, saya sebutkan contoh Allah yang menciptakan gravitasi ya. Allah yang menciptakan gaya gravitasi bumi, itu menuju ke poros bumi. Karena Allah yang menciptakan, Allah juga yang bisa menghilangkan ya. Misalnya Nabi bisa Mi'raj. Mi'raj itu dari bumi ke langit ke-7. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya air laut mengalir ke atas, yaitu apa? Kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Allah yang menciptakan gaya gravitasi. Ketika gaya gravitasi dihilangkan oleh Allah dalam lokasi tertentu, air tersebut malah mengalir ke mana? Ke atas, bukan ke bawah. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka laut pun terbelah, maka masing-masing seperti gunung yang menjulang. Dia ngalir ke atas. Dan itu sangat mungkin, sederhana logikanya, karena Tuhan yang menciptakan aturan alam ini, maka dialah yang bisa merubah aturan alam tersebut. Maka bagi siapa yang percaya sama Tuhan mudah. Bagi siapa yang percaya sama Tuhan mudah. Taib. Bagi yang tidak percaya sama Tuhan, ini yang jadi masalah. Bagi yang tidak percaya sama Tuhan, atau dia percaya adanya Tuhan tapi Tuhan tersebut terbatas kemampuannya. Ada enggak yang percaya Tuhan terbatas kemampuannya? Ya. Tuhan terbatas kemampuannya. Ya, Tuhan misalnya sebagian Tuhan hanya bisa mencipta, sebagian Tuhan hanya bisa merusak, sebagian Tuhan hanya bisa memelihara. Ada keyakinan sebagian orang seperti itu. Mereka tidak meyakini suatu Tuhan yang sempurna, tapi Tuhan yang terbatas kemampuannya. Ya, seperti ada yang meyakini Tuhan 3. Satu Tuhan mencipta, satu Tuhan fungsinya adalah memelihara, satu Tuhan fungsinya adalah melebur, yaitu merusak. Tidak satu berfungsi 3. Artinya mereka meyakini ada keterbatasan kemampuan Tuhan. Demikian juga, atau meyakini Tuhan tersebut telah membuat aturan-aturan tapi ditinggalkan. Seperti ibarat Tuhan seperti seorang pembuat jam. Setelah dia buat jam sudah berjalan, dia tinggalkan. Jam itu jalan apa? Sendiri. Ada sebagian orang punya pemahaman seperti itu. Kita sudah enggak butuh Tuhan lagi. Ini di antara pemahaman ateis. Kita enggak butuh Tuhan lagi karena Tuhan sudah selesai tugasnya. Tuhan sudah selesai tugasnya. Dia sudah ciptakan, ibarat orang bikin jam jalan sendiri, dia udah enggak perlu. Nah, kalau orang keyakinan ada Tuhan tapi Tuhannya seperti itu, entah terbatas kemampuannya atau Tuhan sudah tidak ngurus lagi, berarti aturan alam tidak akan bisa dirubah. Aturan alam tidak akan bisa dirubah. Paham ya? Kalau Tuhan terbatas kemampuannya, dia tidak bisa merubah aturan apa? Alam. Di luar kemampuannya. Tuhan enggak mampu, bagaimana lagi? Atau Tuhan sudah ciptakan, dia tinggalin, sama. Berarti aturan alam tidak bakalan berubah. Nah, orang yang model seperti ini,
maka dia tidak akan percaya sama mukjizat. Seperti Stephen Hawking. Beda antara Albert Einstein dengan Stephen Hawking. Dua-duanya kafir. Tapi Albert Einstein dia meyakini adanya Tuhan. Ilmu fisikanya mengantarkan dia yakin adanya Tuhan. Dan sebagian ahli fisikawan seperti itu. Ketika melihat alam semesta ini tidak berjalan sendiri tapi ada aturan di balik ini, dan mereka menemukan rumus-rumus fisika yang menunjukkan setiap kejadian ada aturannya. Ada sebab dan akibat. Yang ini yang bikin pasti zat yang sangat hebat, maka dia percaya sama Tuhan. Sebaliknya sebagian fisikawan justru kafir kepada Tuhan. Ketika mereka melihat bahwasanya aturan alam sudah berjalan dengan semestinya, dia bilang tidak butuh lagi dengan Tuhan. Seperti diucapkan oleh Stephen Hawking, dia mengatakan alam tidak perlu butuh Tuhan. Kenapa sudah berjalan dengan apa? Sendirinya. Nah, orang yang seperti ini, dia meyakini aturan alam tidak akan berubah. Maka dia tidak akan percaya sama siapa? Mukjizat. Karena mukjizat itu perubahan aturan alam. Perubahan aturan alam. Makanya sebagian mereka mulai menafsirkan mukjizat dengan hal yang aneh-aneh. Contoh, misalnya mereka menafsirkan misalnya Tayron ababil. Kata mereka bukan burung-burung yang tiba-tiba muncul, tetapi itu hanyalah jarathim. Jarathim itu virus-virus atau bakteri yang kemudian menyerang Abraha dan pasukannya, maka Abraha dan pasukannya mati. Karena untuk bilang tiba-tiba ada burung muncul dari lautan membawa kerikil tiba-tiba, itu dari mana? Enggak logis menurut mereka. Enggak logis menurut mereka. Ini koneksinya kenapa ini? Oke. Baik. Kita lanjutkan. Bahasan berikutnya sifat-sifat mukjizat para nabi. Sifat-sifat mukjizat para nabi. Di antara sifat-sifat mukjizat para nabi, sebelum kita sampai pada Al-Qur'an, yang pertama, bisa jadi Allah berikan mukjizat tanpa diminta oleh nabi tersebut atau tanpa ditantang oleh kaumnya. Mukjizat tidak harus nabi minta dan tidak harus ditantang oleh kaumnya minta. Ya, karena sebagian kaum nabi mereka minta mana? Dikatakan bukti. In kunta minas sadiqin fa askit alaina kisafan minas sama. Turunkanlah jatuhan dari langit kalau kau memang orang yang jujur. Jadi mereka tantang. Terkadang sang nabi tidak minta dan tidak ada tantangan dari kaumnya, Allah berikan mukjizat karena keperluan. Seperti mukjizat tongkat Nabi Musa. Allah panggil Nabi Musa, tiba-tiba Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang di tanganmu wahai Musa? Kata Nabi Musa, "Ini tongkatku." Ya. Atawakka'u 'alaiha, aku gunakan untuk bertelekan, wa ahushu biha 'ala ghanami, untuk aku carikan makanan buat kambing-kambingku, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya kepentingan yang lain. Kata Allah, alqiyamu ya Musa, lemparkanlah tongkatmu. Fa alqaha fa idza hiya hayatun tas'a. Nabi Musa lempar, tiba-tiba jadi apa? Ular. Nabi Musa kabur. Dia tidak tahu tongkatnya bakalan jadi apa? Ular. Dia pun kabur. Kata Allah, aqbil, balik. Wala takhaf, jangan takut. Innaka minal aminin. Jangan takut, balik. Artinya dia tidak menduga tongkat itu akan dijadikan apa? Mukjizat, ya. Maka Allah bilang, ambil lagi tongkat itu, akan kembali seperti sanu'iduha siratahal ula. Kami akan jadikan lagi seperti itu. Ini sekedar Allah ajarkan Nabi Musa untuk briefing sebelum ketemu Firaun. Latihan dulu. Karena kalau tidak briefing, lempar tongkat jadi ular, Nabi Musa kabur, Firaun tertawa. Kamu tongkat-tongkatmu sendiri kabur-kabur sendiri. Makanya perlu latihan sebelumnya. Intinya Nabi Musa tidak minta, tahu-tahu diberikan apa? Mukjizat tongkat. Al-Quran pun demikian. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menduga bakalan jadi nabi. Dia tidak pernah menduga. Makanya ketika datang malaikat Jibril mengatakan, Iqra, dipeluk, dilepas, baca. Kata Nabi SAW, ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Malaikat Jibril peluk lagi, hatta balagha minnal jahdu, sampai aku sesak napas. Fa arsalani, dia lepas lagi. Iqra, baca. Kata Nabi Muhammad SAW, ma'ana biqari, tidak bisa baca. Dipeluk, dilepas, sampai akhirnya ditalkin oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya.
Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah minta Al-Quran, tahu-tahu diajarkan oleh Allah apa? Al-Quran ini mukjizat tidak diminta. Tetapi bisa jadi juga diminta oleh kaum ini, dan ini kebanyakan seperti ini. Seperti mukjizat ontanya Nabi Saleh. Kenapa? Diminta oleh kaumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum Samud berkata, qalu innama anta minal musahharin, sungguhnya kau orang tersihir. Ma anta illa basyarun mithluna, tidaklah engkau wahai Saleh kecuali hanyalah manusia seperti kami. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin, datangkan ayat, datangkan mukjizat jika kau termasuk orang-orang yang benar. Maka Nabi Saleh kemudian datangkan mukjizat itu onta Allah. Hadhihi naqatun laha syirbun wa lakum syirbu yaumi ma'lum. Ini onta Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah mukjizat onta Allah karena diminta oleh kaumnya. Karena diminta oleh kaumnya. Taib. Ini yang pertama. Paham ya? Paham tidak? Paham. Yang kedua, terkait perkara-perkara yang sedang viral. Jadi mukjizat itu biasanya setelah diteliti, mukjizat setiap nabi itu terkait perkara yang sedang viral, yang digandrungi oleh kaumnya. Kaumnya lagi gandrungi apa? Lagi viral, lagi booming. Itulah yang mukjizat terkait dengan perkara yang lagi viral dan booming tersebut. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh di antara mukjizatnya adalah ombak banjir besar yang menelan penghuni bumi seluruhnya. Ketika itu dan Nabi Nuh hidup di musim kemarau. Di musim apa? Kemarau. Makanya Nabi Nuh berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Aku berkata kepada mereka, kepada kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Rabb kalian Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Dia akan turunkan hujan yang lebat karena mereka lagi apa? Kemarau. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan bikinkan bagi kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengalirkan sungai-sungai. Kenapa mereka lagi musim apa? Kekeringan. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam musim kering bikin kapal. Ya, mereka malah tertawa. Ini kemarau malah bikin apa? Kapal. Jadi mukjizatnya terkait dengan yang lagi mereka enggak mungkin kemarau seperti begini turun hujan, enggak mungkin. Malah turun hujan yang dahsyat buat mereka apa? Tenggelam. Contoh lagi misalnya Nabi Hud. Nabi Hud apa mukjizatnya? Dibahas oleh para ulama. Nabi Hud, setiap nabi pasti punya mukjizat. Setiap nabi pasti punya mukjizat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minal anbiya'i min nabiyyun illa waqad u'tiya mithlu ma minal ayati illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu alaihi amana alaihi al-bashar. Tidak ada seorang nabi pun illa waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Pasti ada mukjizat yang bisa membuat orang beriman. Setiap nabi pasti punya mukjizat. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan. Adapun mukjizatku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Tapi setiap nabi pasti punya mukjizat. Nah, para ulama membahas Nabi Hud mukjizatnya apa? Jawabannya, Nabi Hud mukjizatnya lagi terkait dengan yang sedang viral ketika itu, yaitu kekuatan. Karena kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam, sombong dengan kekuatan mereka. Wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak, dan mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kami yang paling apa? Kuat. Ternyata mereka yang disebutkan dalam buku tafsir, kalau mereka lagi ngamuk, mereka kirim satu orang aja. Misalnya ngamuk sama suku lain, nggak usah kirim banyak orang, satu aja dikirim. Satu ini sudah bikin hancur satu kampung. Karena tubuh mereka yang kuat, mereka angkat batu bisa dilempar, kuat sekali mereka. Nabi Hud apa mukjizatnya? Mukjizatnya dia dikepung sama orang-orang yang kuat, namun mereka tidak bisa mengalahkan dia. Kata mereka, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala, ya. Kata mereka, menurut kami wahai Hud, kalau kau tidak berhenti, ya, kalau kau tidak berhenti dari nasihati kami, dakwah kami, kau akan ditimpa dengan penyakit oleh Tuhan-Tuhan kami.
Jadi mereka menakut-nakuti apa? Nabi Hud. Makanya Nabi Hud kemudian menantang mereka, ya washhadu anni bariun, ya sungguhnya apa namanya? Kata Nabi Hud, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Kata Nabi Hud ketika itu, kalian semua ya bersatu padu. Fakiduni jami'an, semuanya bersatu padu, bikin makar sama saya. Thumma la tunzirun, dan jangan tunggu-tunggu. Sekarang juga kumpul bersatu padu, bikin makar sama saya. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mereka mampu bikin makar sama Nabi Hud? Mereka enggak mampu. Sebagian ulama mengatakan itulah mukjizat Nabi Hud. Dia hidup di tengah-tengah orang-orang sekampung, sekabilah, kuat semua, namun mereka semua tidak bisa mengganggu siapa? Nabi Hud. Artinya mereka gentar, padahal mereka orang-orang yang sangat apa? Kuat. Jadi keviralan mereka kalah. Mereka lagi viral jago-jago, ternyata nggak bisa apa-apa. Contohnya Nabi Saleh disebut oleh para ulama, mukjizatnya terkait dengan onta. Kenapa? Karena mereka tinggal di Sahra, Arab di Sahra, di padang pasir, yang mereka bangga-banggaan dengan onta-onta mereka. Tiba-tiba Allah datangkan onta yang aneh. Onta yang aneh yang tidak seperti onta-onta milik mereka. Onta tersebut keluar dari batu, bukan dari hutan, bukan dari air, bukan dari kolam, bukan dari laut, dari batu yang kita tahu batu bukan sumber kehidupan. Kemudian onta tersebut tiba-tiba besar tanpa bapak, tanpa ibu. Kemudian onta tersebut tiba-tiba bunting tanpa jantan. Tiba-tiba bunting tanpa jantan, langsung besar, langsung bunting, tanpa jantan, tanpa ayah, tanpa ibu, tiba-tiba keluar. Menakjubkan onta tersebut. Maka mukjizat Nabi Saleh terkait dengan yang sedang viral di antara mereka, orang-orang tinggal di padang pasir, mereka senang dengan apa? Onta, bangga dengan ontanya yang bisa menempuh perjalanan jauh. Ternyata onta Allah menakjubkan. Jadi makanya dikatakan hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah onta Allah sebagai tanda ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam mukjizatnya apa? Yang sedang viral ketika itu adalah menafsirkan mimpi. Semua orang ngaku bisa menafsirkan apa? Mimpi, dan banyak orang bisa menafsirkan mimpi. Makanya pembesar-pembesar kerajaan mereka ahli menafsirkan mimpi. Makanya ketika raja bermimpi, ya, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra mutasyabih wa ukhra sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudra wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Kata raja, aku melihat ada 7 sapi gemuk dimakan sama 7 sapi kurus, dan aku melihat ada 7 bulir yang hijau dan ada 7 bulir yang kering. Wahai pembesar-pembesarku, tafsirkanlah mimpiku jika kalian memang mampu untuk menafsirkan. Rupanya ketika itu lagi viral adalah tentang kemampuan menafsirkan mimpi. Tetapi namanya orang menafsirkan mimpi terkadang salah, terkadang benar, dan tidak semua mimpi mereka bisa tafsirkan. Ketika mereka menghadapi tafsir ini, mereka bingung. Kata mereka, qalu adghasu ahlam. Mimpi yang engkau lihat wahai raja seperti adghas. Adghas itu rumputan yang diambil oleh penggembala untuk dimakankan ke kambingnya, macam-macam. Rumput ini, rumput anu yang kering, yang ini ada batang campur baur. Sehingga mereka mengatakan, mimpi Anda itu raja tidak ada alurnya. Tidak ada benang merahnya. Gimana kami mau menafsirkan? Adghas, campur carut marut. Tidak bisa ditafsirkan. Ketika mereka semua tidak bisa tafsirkan, ternyata siapa? Nabi Yusuf bisa apa? Tafsirkan. Jadi Nabi Yusuf di antara mukjizat beliau adalah menafsirkan mimpi 100% akurat. Di zaman ketika itu yang sedang viral adalah viral menafsirkan apa? Mimpi. Jadi selalu demikian biasanya para nabi diberikan mukjizat dengan sesuatu yang lebih viral dan dia yang paling unggul. Dia yang paling unggul. Ketika itu tatkala semua orang tidak bisa menafsirkan mimpi sang raja, maka Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi sang raja. Yang berikutnya yang kelima, Nabi Musa. Nabi Musa yang lagi viral apa? Sihir. Ilmu apa? Sihir. Di mana-mana orang belajar sihir. Maka Allah berikan kepada Nabi Musa bukan sihir. Mirip sihir tapi bukan sihir. Maka dia unggul.
Maka Fir'aun ketika lihat Nabi Musa melemparkan tongkatnya bisa jadi ular, mengeluarkan tangannya bisa keluar cahaya, maka dia bilang ini sihir. Maka dia pun panggil seluruh penyihir yang ada di kota Mesir untuk berduel dengan Nabi Musa. Para ulama khilaf berapa jumlah penyihir tersebut. Ada yang mengatakan sampai ribuan, wallahu alam, tapi banyak sekali penyihir ketika itu untuk berduel melawan satu orang, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan Fir'aun tidak tanggung-tanggung karena ketika itu nonton, rakyat semua nonton. Rakyat semua nonton. Maka akhirnya ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka berubah menjadi ular. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya jadi ular betulan. Lalu ular tersebut memakani ular-ular palsu tadi. Di saat itulah kemudian para penyihir akhirnya beriman kepada Musa alaihissalam. Ya, fa ulqiyas saharatu sujada, para penyihir pun sujud. Mereka berkata, amanna birabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Allah penguasa alam semesta, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang didatangkan oleh Musa alaihissalam bukan sihir. Karena sihir itu hanyalah membuat khayalan, takhyil, membuat mata salah melihat. Tapi Musa alaihissalam yang dia datangkan benar-benar tongkat jadi daging ular. Tongkat kayu berubah menjadi apa? Ular. Secara teoritis kimia enggak mungkin. Tongkat jadi apa? Daging. Tongkat yang mati tidak ada kehidupan tiba-tiba jadi ular yang bergerak, bahkan bisa makan, bisa dalam sekejap. Ini enggak mungkin. Enggak mungkin ada yang bisa bikin begini kecuali Tuhan, kecuali yang mengatur alam semesta. Makanya seketika itu pula mereka beriman kepada Nabi Musa. Jadi mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa bukanlah sihir, tapi mirip sihir, tapi dia bukan sihir, dia nyata dan dia unggul. Dia unggul dibandingkan ahli sihir ketika itu, maka Nabi Musa pun unggul ya. Dan diantaranya tadi tongkat mukul laut, laut kemudian mengalir ke atas. Taib. Di antaranya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman disebutkan oleh para ulama, dia hidup di zaman ketika filsafat Ionian lagi viral. Ionian ini Yunani kuno. Jadi Yunani mereka mengalami berapa tahapan. Sebelum abad ke-7 Masehi, mereka masih percaya kepada dewa-dewa. Sehingga mereka mengkaitkan kejadian-kejadian alam dengan dewa. Misalnya kalau guntur berarti dewa lagi apa gitulah. Kalau hujan mungkin dewa lagi nangis, begitu-gitulah. Mereka selalu kaitkan dengan kegiatan dewa. Kalau ada gini berarti dewa lagi gini, kalau ini dewa lagi begini. Sehingga ini semua khurafat tersebar di Yunani ketika itu. Mereka mengatakan dewa-dewa mereka tinggal di gunung Olympus. Nanti ada dewa zina sama manusia. Seperti dewa Zeus zina sama manusia, punya anak Hercules. Itu cerita mereka. Itu sebenarnya cerita apa? Khurafatnya orang Yunani. Ketika sekitar 7 abad, itu sebelum 7 abad sebelum Masehi, abad ke-8 sebelum Masehi, abad ke-9 sebelum Masehi. Nah, ketika sekitar 6 abad sebelum Masehi, timbullah terjadi naklah. Naklah itu perubahan besar-besaran dari filsafat Yunani yang tadi isinya khurafat semua, mitos-mitos, berubah menjadi filsafat yang ilmiah. Mereka mulai membahas semua terjadi alam semesta ini tidak boleh dikaitkan dengan dewa. Tapi harus ada ilmiahnya. Maka mereka mulai bahas, kenapa ini harus ada begini. Selalu sebab akibat. Kita sampai pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman disebutkan, beliau hidup di ketika filsafat Ionian lagi viral. Yaitu, saya sebutkan tadi, Ionian adalah filsafat Yunani yang muncul sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Masehi maksudnya sebelum lahirnya Nabi Isa. Abad ke-6 itu 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Ketika terjadi naklah itu perubahan besar-besaran. Dari yang tadinya Yunani dengan mitos-mitos kedewaannya menafsirkan kejadian alam dengan kegiatan dewa, kemudian berubah pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, berubah menjadi mereka berusaha menjelaskan kejadian alam dengan ilmiah, dengan ilmu fisika. Ini begini, ini begitu, jika begini maka begini, jika begini maka begitu, dan mereka benar-benar meyakini tentang hukum alam tersebut. Ternyata Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman yang merusak semua hukum alam. Angin, burung bisa bicara sama siapa? Nabi Sulaiman, jin-jin bisa tunduk oleh Nabi Sulaiman, sehingga khilaf di kalangan para ulama apakah jin-jin, setan-setan yang tunduk bisa dilihat oleh Bani Israel atau tidak ketika itu. Ada yang mengatakan bisa dilihat, ada yang mengatakan tidak, tapi maksudnya mukjizatnya
luar biasa ya. Ya, bisa burung, bisa menguasai angin. Yang ini mematahkan bahwasanya alam harus sebab akibat, tidak harus. Ya, kenapa ada Tuhan? Tuhan yang bisa merubah hukum sebab akibat tersebut. Nabi Sulaiman paham bahasa semut ya. Kita semut kalau ngomong aja kita enggak dengar, apalagi mau paham. Nabi Sulaiman semutnya di bawah, dia di atas kuda atau mungkin dia di atas angin, jauh dia bisa dengar. Dia bisa dengar dan dia ngerti lagi ngomong apa. Kita dengar pun tidak, apalagi mau paham. Itu Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Isa, mukjizatnya juga masih tersebar filsafat Yunani ya. Kemudian juga lagi viral pengobatan ketika itu, lagi viral pengobatan. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berupa hal yang menakjubkan, lebih hebat dari pengobatan. Ternyata Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang dengan menyentuh saja. Orang yang buta bisa langsung melihat, orang yang terkena penyakit baros bisa langsung sembuh. Bahkan orang yang mati bisa dihidupkan oleh Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa membuat patung dari tanah liat, ditiup keluar, terbang jadi burung. Terbang jadi burung. Yang mujizat-mujizat ini luar biasa, menunjukkan bahwasanya beliau adalah utusan Tuhan karena memiliki mujizat-mujizat. Dan sampailah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang sedang viral ketika itu? Yang sedang viral adalah syair-syair. Orang-orang Arab lagi gandrung syair-syair. Bahkan syair itu seperti medsos, dijadikan sarana untuk memuji, untuk menyerang, untuk menyerang ya. Sampai ada buku judulnya Para Penyair yang Dibunuh oleh Syairnya Sendiri. Kenapa bikin syair, bikin jengkel orang, dia dibunuh. Jadi para penyair yang terbunuh akibat syair-syair mereka. Jadi orang Arab suka dengan syair-syair. Mereka lagi bangga-bangga dengan balaghah mereka, dengan syair-syair mereka. Sampai mu'allaqat sab'ah yang digantung di Ka'bah itu karena mereka mengagungkan syair-syair. Nah, ketika itu datanglah Rasulullah SAW dengan satu mukjizat yang mengungguli itu semua. Datanglah Al-Quran yang dia bukan nathar, dia bukan juga syair. Tapi enak dibaca, mudah dihafal, lebih enak kita baca daripada membaca apa? Syair. Tapi dia tidak punya ketukan seperti syair, enggak. Ya, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Kami tidak pernah mengajari Muhammad syair dan dia tidak pantas menjadi apa? Penyair. Al-Qur'an itu peringatan. Maka datanglah mukjizat yang mengungguli ketika itu semua, Al-Quran. Ini kira-kira sederhana tentang sifat-sifat mukjizat para nabi. Intinya biasanya mukjizat para nabi itu terkait dengan yang sedang viral, yang sedang booming, yang sedang digandrungi, dibangga-banggakan ketika itu ya. Paham? Insyaallah. Kita lanjutkan. Apa keistimewaan mukjizat Al-Quran? Kita mulai masuk inti. Tadi semua mukaddimah ya. Tadi semua apa? Mukaddimah. Sekarang kan judulnya mukjizat apa? Al-Quran. Kita sudah tahu tadi bedanya. Kenapa disebut mukjizat? Tidak pakai ayat, burhan, sultan. Ya. Kenapa dibilang mukjizat? Sudah jelaskan. Terus kita jelaskan mukjizat itu secara bahasa, secara definisi. Apa bedanya dengan dalailun nubuwah? Apa bedanya dengan irhasat? Masih ingat enggak? Masih. Terus kita sebutkan juga bahwasanya ciri-ciri mukjizat tadi biasanya yang sedang viral. Baik, sekarang kita bahas mukjizat Al-Qur'an. Apa keistimewaan mukjizat Al-Qur'an? Perhatikan poin 1. Nabi-nabi terdahulu diutus hanya kepada kaumnya di lokasi tertentu. Hanya diutus pada kaumnya di lokasi apa tertentu. Seperti Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Makanya ketika Nabi Musa ketemu Nabi Khidir tanya, "Anna bi ardi salam." Nabi Musa bilang, "Assalamualaikum." Nabi Khidir kaget. Kok ada di tempatku orang mengucapkan salam? Karena kaumnya tidak ada yang mengucapkan apa? Salam. Kamu siapa? Kok ngucapin salam? Kata Musa, "Saya Musa." "Anta Musa Bani Israel?" Kau Musanya Bani Israel? Bukan Musa Pekanbaru, bukan Musa Rumbai, bukan. Engkau Musanya Bani Israel? Kata Nabi Musa, "Iya." Nah, berarti Nabi Musa diutus kepada Khidir enggak? Enggak. Dan dia tidak diutus kepada kaumnya Khidir. Dia Musa khusus buat Bani Israel. Jadi dia itu diutus untuk
kaum tertentu, lokasi tertentu. Adapun Nabi diutus untuk seluruh umat. Ini bedanya. Kata Nabi SAW, wa kana nabiyyu qabli bu'itha ila qaumi khassah wa bu'ithu ila nasi ammah. Adapun nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaumnya khusus, aku diutus kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nasu inni ini Rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah Rasul kepada kalian seluruhnya. Ya. Ya, kemudian Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami utus engkau sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah juga berfirman, "Tabarakalladzi nazal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira." Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya untuk memberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Jadi Nabi diutus untuk seluruh alam semesta, bukan pada lokasi tertentu, bukan buat orang Arab aja, tapi juga buat orang Indonesia, buat orang Jawa, buat orang Pekanbaru, semua satu dunia Nabi diutus. Itu beda pertama. Beda yang kedua, Nabi-Nabi terdahulu masa risalahnya, ini yang kedua, masa risalahnya hanya zaman tertentu. Seperti Nabi Musa, masa risalahnya sampai zaman Nabi Isa. Ketika zaman Nabi Isa ada banyak revisi-revisi, ada revisi-revisi. Wa uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum, dan aku menghalalkan sebagian yang dulu diharamkan kepada kalian dalam risalah Nabi Musa. Jadi Nabi Isa datang untuk merevisi sebagian apa? Taurat. Terus Nabi Isa selesai juga dengan datangnya Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi dulu risalah mereka atau hukum mereka hanya berlaku pada zaman tertentu. Sehingga Nabi Ibrahim risalahnya tidak lanjut kepada nabi-nabi selanjutnya. Meskipun secara umum ada yang sepakat sama, tauhid, akhlak yang mulia, tapi risalah fikih beda-beda, ya. Makanya kata Nabi SAW, nahnu al-anbiya abnaun li allat, ya, ummahatuna syatta dinuna wahid wa ummahatuna syatta. Kami ini para nabi seperti anak-anak satu bapak lain ibu, seperti anak-anak satu bapak lain apa? Ibu. Agama kami satu, maksudnya semuanya menyeru pada tauhid, tapi ibu kami berbeda-beda, maksudnya syariat kami berbeda-beda. Likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Kami jadikan setiap kaum ada syariat sendiri. Oleh karenanya syariat para nabi itu ada expirednya, ada masanya. Beda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Syariatnya sampai hari kiamat. Bahkan di hari kiamat, ketika Nabi Isa turun untuk memerangi Dajjal, Nabi Isa berhukum dengan hukumnya siapa? Berhukum dengan hukumnya Muhammad. Makanya ketika Nabi Isa turun, ketika itu sholat subuh, jadi Imam Mahdi sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang Dajjal. Ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi tahu itu Nabi Isa, maka Nabi Isa disuruh jadi imam. Nabi Isa enggak mau. Imam Mahdi tetap jadi imam, dan dia bermakmum kepada Imam Mahdi. Dia bermakmum kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya syariat Nabi Muhammad berlaku sampai hari kiamat. Inilah dua hal yang berbeda antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lalu. Saya ulangi, nabi-nabi lalu diutus pada kaum tertentu. Kemudian masa syariatnya bisa expire. Kalau Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, dan syariatnya tidak akan expire sampai hari kiamat. Dari situ maka mukjizat Nabi Muhammad SAW harus beda dengan mukjizat nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau mukjizat Nabi sebelumnya hanya dilihat oleh kaumnya, kaum setelahnya tidak melihat lagi. Faham? Ketika Nabi Musa pukul tongkat pukul lautan terbelah, apakah umat Nabi Musa melihat? Lihat atau tidak? Umat Nabi Isa lihat atau tidak? Tidak, hanya dengar. Kita pun enggak lihat, kita cuma apa? Dengar. Mukjizat onta Nabi Saleh itu hanya terjadi di kaum Samud. Kaum Madian, Nabi Syuaib, kaum Lut, kaum Ibrahim tidak pernah lihat, cuma dengar. Sehingga mukjizat nabi-nabi terdahulu itu berhenti kalau nabinya wafat, selesai mukjizatnya, dan hanya disaksikan oleh orang-orang yang sezamannya. Nah, mukjizat Nabi Muhammad tidak boleh begitu. Kenapa tidak boleh begitu? Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia dan risalahnya tidak ada expirednya. Maka mukjizat harus dipilih oleh Allah, mukjizat yang abadi juga, sebagaimana abadinya syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana internasionalnya syariat Nabi SAW. Maka disitulah Allah memilih mukjizat kepada Nabi yang bisa disaksikan oleh seluruh umat manusia sampai hari kiamat.
mukjizat tersebut apa? Al-Quran. Ini bedanya mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat sebelumnya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, ini hadisnya, ma minal anbiya'i nabiyyun illa waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihil bashar. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah diberikan mukjizat yang bisa membuat orang beriman. Semua nabi pasti ada mukjizatnya untuk bukti dia seorang nabi utusan Tuhan yang cukup untuk membuat orang beriman. Wa innama kana alladhi utitu wahyan awhallahu ilayya wa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Adapun wahyu yang Allah berikan kepadaku, mukjizat yang Allah berikan kepadaku wahyu. Wahyu. Mukjizat nabi-nabi terdahulu sebelumnya syai' hissi, maddi, materi terlihat. Tongkat, sesuatu yang terlihat, paham? Laut terbelah, onta, menyembuhkan dengan sentuhan. Ini semua mukjizat yang dilihat oleh apa? Mata. Tapi mukjizat Nabi Muhammad tidak. Suatu yang maknawi. Suatu yang maknawi. Wahyu yang Allah berikan kepadaku, makanya aku berharap aku memiliki pengikut terbanyak hari kiamat dengan mukjizat ini. Kenapa Nabi berharap pengikutnya paling banyak dengan mukjizat ini? Karena mukjizat ini abadi. Beda dengan mukjizat umat sebelumnya. Seandainya saya katakan sama antum, seandainya umat sekarang melihat ada Nabi Musa pukul lautan terbelah, mereka beriman enggak? Pasti beriman ya. Tapi mukjizat itu sudah berhenti. Sudah berhenti. Hanya bisa dilihat oleh, enggak mungkin tiap hari laut terbelah sendiri, enggak mungkin. Oleh karenanya mukjizat tersebut sudah berhenti dan kita tidak bisa menyaksikan. Maka Allah pilihkan kepada Nabi mukjizat yang kekal abadi, yaitu mukjizat berupa Al-Quran yang bisa dibaca. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini tambahan lagi. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan mukjizat Nabi terbagi menjadi dua. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Ini disebut dengan pertama al-mukjizat atau dalailun nubuwah ya. Kita mukjizat maksudnya mukjizat al-hissiyah. Yaitu mukjizat-mukjizat yang materi terlihat, paham? Yang berupa materi terlihat, tersaksikan. Yang kedua disebut al-mukjizat al-ma'nawiyah. Al-ma'nawiyah. Apa kalau bahasa kita? Hissiyah ini konkret ya, konkret. Al-ma'nawiyah abstrak. Abstrak. Kalau yang konkret banyak ya. Tadi air keluar dari apa? Dari tangan Nabi. Bulan terbelah. Ini semua mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bisa melihat di belakang makanan jadi banyak ya. Air yang sedikit jadi banyak. Ketika Nabi perang Tabuk, di situ lagi kekurangan air. Nabi bilang nanti ada air, jangan ada yang korek-korek. Akhirnya Nabi berdoa, kemudian air tersebut menjadi apa? Jadi banyak. Yang sekarang namanya Ainu Tabuk. Ainu Tabuk. Saya kemarin sempat ke sana mengunjungi lokasi air tersebut yang dulu airnya sedikit jadi apa? Banyak. Masih ada tempatnya, tapi airnya sudah enggak ada. Ya. Tapi di situlah lokasinya. Itu mukjizat yang terlihat. Mukjizat terlihat. Adapun mukjizat yang tidak, yang maknawi, di antaranya kata Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah akhlak Nabi. Kemudian sirah Nabi, ini disebut oleh Ibnu Hazm, sirah Nabi. Kemudian adalah Al-Qur'an. Nah ini mukjizat ini seperti ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Siapa yang melihat akhlak Nabi dia tahu dia seorang nabi. Tidak mungkin ada manusia punya akhlak seperti ini kecuali Nabi. Makanya saya punya pengajian judulnya Mukjizat Akhlak Rasulullah SAW. Karena akhlak Nabi itu sendiri adalah mukjizat tersendiri. Tapi dia maknawi. Di antara mukjizat Nabi, sirah Nabi. Siapa yang baca sirah Nabi? Saya ada pengajian khusus tentang keajaiban sirah Nabi. Saya jelaskan di situ bahwasanya sirah Nabi itu mukjizat. Allah mendesain sirah Nabi luar biasa desainnya sehingga menjadi sirah Nabi tersebut menjadi barometer untuk seluruh urusan manusia sampai hari kiamat. Semua ada jawaban dalam sirah Nabi. Allah atur desain sedemikian rupa. Dan itu adalah mukjizat tersendiri. Dan di antaranya mukjizat apa? Al-Qur'anul Karim yang dibaca sampai hari kiamat. Dan termasuk dari al-mukjizat al-ma'nawiyah. Adapun mukjizat nabi-nabi sebelumnya semua di sini. Ini mukjizat nabi-nabi sebelumnya.
Paham? Paham tidak? Paham. Baik. Komatnya kapan? Mau komat kapan? Terserah saya ya. Antum mau komat kapan? Jam 2 malam. Paham ini? Nah, baik, kita lanjut. Masih panjang. Baik. Dari sini, perhatikan, saya tulis ini. Ini poin penting. Yang pilihkan mukjizat Al-Quran buat Nabi, siapa yang pilih kan? Allah. Apakah Nabi minta mukjizat Al-Quran? Enggak. Nabi aja kaget waktu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi pun kaget sampai lari ketakutan. Dia sangka dia sakit, disangka dia akan gila. Taib, apakah orang-orang kafir Quraisy pernah minta mukjizat Al-Quran? Enggak pernah. Kalau onta Nabi Saleh mereka minta. Mereka bilang, ya Saleh, kalau kau bisa keluarkan onta dari sini, dari batu, kami beriman padamu. Mereka yang minta. Seperti jadi banyak orang yang banyak nabi-nabi sebelumnya sebagian mereka minta apa? Minta mukjizat tersebut. Nah, untuk Al-Qur'an Nabi tidak pernah minta. Kemudian orang Quraisy juga tidak pernah apa? Minta. Tetapi Allah pilihkan Quran. Padahal orang-orang Quraisy minta mukjizat lain. Dalam Al-Quran kita dapati orang Quraisy minta mukjizat lain. Seperti mereka mengatakan dalam surat Al-Hijr. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Wahai orang yang diturunkan katanya Al-Quran kepadanya, sungguhnya kau tuh gila. Kalau memang kau nabi, utusan Tuhan, datangkan malaikat ketemu dengan kami. Jadi mereka minta mukjizat, didatangkan apa? Malaikat. Dikabulkan Allah? Enggak. Dalam surat Al-Isra mereka juga minta mukjizat. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, kami tidak bakalan beriman kepada engkau sampai kau keluarkan sungai-sungai mata air di Mekah. Mekah kering, keluarin apa? Mata air. Hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjirul anharu khilalaha tafjira. Atau kalau kau bisa bikin, kalau memang kau seorang nabi, ya, bikinlah kebun-kebun di kota Mekah ini yang kering ini, ada kebun korma, ada kebun anggur, di sela-selanya ada sungai, indah. Mereka mau mukjizat itu. Ya. Au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama. Ya, atau tusqitu alaina kisafan minas sama. Atau kalau kau memang seorang nabi, turunkan langit menimpa kami pingin. Jadi mereka minta aneh-aneh. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kau datangkan Allah sama malaikat berhadapan dengan kami. Au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama. Walan nu'minu liriqika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Atau kau punya rumah yang mewah, kau nabi tinggal bilang Tuhan kasih emas rumahmu, jadikan perak, batanya dari emas, bikin dong biar kami percaya. Kalau enggak kami ingin lihat kau naik ke langit, naik tangga terus kau ambil Quran bawa lihat sama kami, baru kami beriman. Jadi mereka minta mukjizat semua yang hissiyah. Tadi yang pertama minta apa? Dibikin apa? Apa tadi? Keluar mata air di kota Mekah yang kering. Atau mereka minta apa lagi tadi? Kebun korma, kebun anggur, di sela-selanya ada sungai-sungai, keren. Apalagi mereka minta diturunkan hujan, langit jatuh menimpa mereka. Mereka minta apa lagi? Datangkan malaikat dan Allah biar mereka bisa ketemu langsung. Atau mereka ingin kalau kau memang nabi, bikin rumahmu kaya, bukan batu, rumah emas. Atau yang keenam, kau naik, kami lihat kau naik ke atas, ambil Quran. Tapi apakah Allah kabulkan permohonan mereka? Tidak, Allah tetap turunkan Al-Quran. Karena itu mukjizat yang pantas bagi mereka. Para ulama menjelaskan kenapa Allah tidak kabulkan permohonan mereka. Ada beberapa sebab. Pertama, mereka hanya main-main aja, tidak serius. Kata Allah, "Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun." Seandainya kami bukakan pintu langit, lantas mereka naik ke atas, mereka tetap tidak akan beriman, mereka akan bilang kami sedang tersihir. Jadi percuma Allah kabulkan, mereka akan bilang kami sudah apa? Sedang tersihir karena Muhammad penyihir. Jadi tidak perlu dikabulkan. Tidak perlu dikabulkan. Yang kedua, kalau
seandainya Allah datangkan malaikat, terus mereka tidak beriman, mereka akan dibinasakan oleh Allah. Mereka akan dibinasakan oleh Allah. Padahal Allah sayang sama mereka, di antara mereka ada yang akhirnya beriman belakangan. Di antara mereka banyak yang beriman belakangan, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, banyak. Paham? Sehingga itu mukjizat tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula mukjizat tersebut hanya bisa mereka yang menyaksikan. Sementara Allah ingin mukjizat yang kekal abadi sampai hari kiamat. Maka meskipun mereka minta mukjizat tersebut tidak dikabulkan oleh Allah, Allah malah kirimkan mukjizat apa? Al-Qur'an. Kayaknya saya sudah capek. Masih panjang. Gimana? Berhenti? Hah? Antum kasihan sama anak enggak? Antum rumahnya paling jauh di mana sih? Saya Jakarta, jauh. Udah jam berapa ini? Jam 8. Sudah ya? Hah? Kenapa? Jarang jumpa. Jangan doain begitu. Insya Allah jumpa lagi. Itu salah. Insya Allah jumpa lagi. Nanti saya takut antum hang karena selesai. Udahlah, kita nanti pertemuan sekali lagi ya. Udah cukup ya? Cukup ya? Hah? Antum enggak kasihan Ana? Ana belum makan dari siang. Lanjut. Aduh. Masih banyak ini. 1, 2, 3. Oh, tiga lembar lagi. Sudahlah ya. Murid yang baik itu nurut sama Gustad. Iya. Jadi sampai sini saja ya. Qadarullah, saya sudah capek ya. Saya juga takut terlalu banyak nanti antum enggak bisa nangkap ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan kesempatan yang lain. Insyaallah taala. Baik, demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.